3 tahunan lebih lah ya. Mungkin kalau teman-teman mau cek profilnya saya, itu ada Instagram juga, ada Behance, Dribble, Upwork, sama websitenya pribadi saya juga di situ ya. Mungkin bisa dilanjut. Next. Ya, jadi dari tagline-nya di sini tuh kita bakalan ngebahas atau enggak sharing pengalaman saya pribadi gimana sih ngejalanin remote working gitu ya dari Indonesia karirnya tapi di luar negeri gitu. Karena isu-isu sekarang juga lagi on viral gitu ya, banyak yang dipermasalahin dari kayak kriteria pekerjaan yang ada di Indonesia, juga lowongan pekerjaannya yang terbatas tapi demand-nya banyak sekali gitu. Mungkin ini adalah kesempatan buat teman-teman yang ada di sini. Kalau saya bisa sharing-sharing apa yang udah saya pernah lakuin, kenapa kok bisa saya diterima mungkinnya dan dapat pekerjaan di luar tanpa harus kabur. Literally bukan harus kabur ke luar negeri, tapi bisa kerja dari sini dengan gaji ya di luar negeri dan juga pekerjaan yang ada di luar negeri gitu ya, dengan keuntungan dan mungkin kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Jadi mungkin dari latar belakang, ya nanti materinya bakalan latar belakang saya pribadi, terus itu platform apa aja yang teman-teman bisa pakai nantinya buat apply atau enggak mencari pekerjaan yang enggak harus pergi physically ke luar negeri gitu ya. Dan juga apa sih bedanya budaya kerja di industri kreatif ini di dalam kerja remote dan juga onsite, dan juga pesan dan kesannya itu apa aja, tantangan selama saya ngelakuin ini selama 3 tahunan lebih gitu ya, dan prosesnya beda nggak ya proses hiring atau enggak perekrutan karyawan di luar negeri dengan sistem seperti ini, bedanya di Indonesia tuh seperti apa sih, emang seribet di Indonesia nggak persyaratannya yang harus inilah ya kan, yang membatasi kita yang mau bekerja gitu ya, tapi harus dibatasi dengan persyaratan-persyaratan yang banyak. Siapa beda nggak sih? Dan juga soft skill dan juga technical skill yang dibutuhin teman-teman untuk terjun di industri kreatif seperti ini, um, dengan dengan kebebasan kerja di mana aja gitu ya, bisa remote di rumahnya teman-teman. Ini mungkin cocok untuk yang nggak bisa kemana-mana, mungkin sama seperti case-nya saya nantinya gitu. Dan juga mengenal sistem kontraknya dan gaji di perusahaan global itu seperti apa gitu ya, dan gimana sih cara nge-manage waktu dan produktivitas kita ketika kerja remote ini. Pasti bakalan kayak kebentrok personal, uh, urusan personal gitu ya, gimana cara kita nge-manage-nya gitu ya. Dan juga strateginya tuh ngelamar di pekerjaan remote di perusahaan global itu seperti apa. Mungkin itu poin-poin yang bakalan saya lebih ke sharing sih, apa yang udah saya pernah lakuin selama ini, selama menjalani kerja remote dalam waktu 3 tahunan. Oke, mungkin Oke. Nah, dari awal saya itu terjun gitu ya di dunia seperti ini, itu awalnya pada waktu 2000 sebelum pertengahan 2021 ya teman-teman. Jadi waktu itu saya masih kuliah gitu ya. Jadi saya waktu itu gimana caranya saya dapat uang waktu itu masih kerja onsite di salah satu industri kayak agensi kreatif gitu, pembuatan aset animasi gitu ya, grafik buat karakter aset buat dijadiin motivasi video di YouTube-nya orang luar negeri juga sebenarnya gitu ya. Nah, pada waktu itu transisi udah mulai mau COVID, dan juga gimana saya sendiri juga sebagai mahasiswa juga gimana caranya nggak mengeluarin duit buat buat kos-kosan. Jadi saya pernah ditawarin, dan saya ditawarin tuh sama temennya saya buat ngemes di studionya omnya dia, which is kalau di Jogja itu kan banyak banget studio kreatif ya, orang-orang kreatif tuh banyak. Jadi omnya temennya saya tuh dia bikin studio icon. Jadi bayangin aja teman-teman, bikin icon kayak gini aja nih, kayak yang kalian bisa lihat di sini tuh punya studio, dan mereka bisa jualan
di Microsoft ya namanya, di platform gitu ya, dan mereka punya karyawan 6 dan itu ada studionya gitu, dan mereka fokus hanya untuk icon. Nah, dari situlah saya mulai belajar kecipratan nih ilmu-ilmu dari orang-orang keren lah di situ ya kan. Dan saya ditawarin buat coba deh freelance buat nambahin penghasilan dari saya kerja onsite gitu ya di Jogja waktu itu ya. Next, um, ya mungkin setelah itu hmm, nah ya, nah karena pada waktu COVID dulu itu ya, jadi semua semua aktivitas itu dilumpuhkan ya teman, dan juga bisnis-bisnis itu nggak bisa beroperasi dengan baik di in-store-nya mereka, jadi mereka tuh harus diwajibkan untuk pindah ke online store. Nah itu alasan kenapa kita ini dibutuhin sekarang, kayak pekerja kreatif itu dibutuhin di dunia internet, karena biar apa ya merubah tampilan fisiknya mereka atau enggak produk-produk mereka itu bisa ditampilkan dengan menarik di online dan di internet. Dan disitulah tercetus ada yang namanya UI UX designer gitu atau product design, dan sekarang lebih ke spesifik ke produknya. Nah kalau UI UX ini biasanya itu merubah tampilan website atau enggak bikin itu biar lebih cantik gitu yang bisa dipakai dengan mudah sama penggunanya. Itu transisinya kenapa demand-nya itu sangat banyak waktu itu, karena orang-orang itu kerja tuh dulu pas waktu COVID itu nggak bisa ya, lagi in-store itu sangat dibatasi gitu. Next, itu alasannya kenapa saya tuh bisa terjun gitu ya di dunia freelance. Dan waktu itu juga saya itu um, yang saya pikirin tuh ketika seorang multimedia gitu ya lulusan SMK dan seorang graphic designer, yang saya pikirin ketika saya lulus itu mentok-mentok ya udah kerja di percetakan, bikin poster gitu kan ya teman-teman. Habis itu bikin postingan IG gitu. Mungkin itu yang ada di kepala saya. Tapi ketika saya datang ke Jogja dan juga ikut komunitas yang ada, salah satunya yaitu inkubasi startup yang ada di Jogja, dan saya jadi sukarelawan di sana, jadi graphic designernya juga. Dan saya itu dibuka pikirannya bahwa ada tuh kayak bidang lain selain graphic design, yaitu UI UX design. UI UX itu kayak simpelnya itu adalah kita merubah tampilan yang ada di internet biar lebih menarik dan mudah digunakan gitu. Nah itulah niche-nya saya waktu itu ketika saya tuh join sebagai freelancer lah atau pekerja lepas lah itu gitu. Next. Nah, nah waktu itu saya juga disaranin sama CEO-nya teman yang punya Icon Studio ini di Jogja buat tampilin karya-karyanya di internet gitu. Nah, salah satunya itu ada beberapa sih yang teman-teman bisa pakai gitu ya buat nampilin karya-karya kalian, uh, gimana hasil-hasil karya kalian gitu ya di dunia di industri kreatif gitu. Yang pertama itu Dribble. Nah, untuk Dribble ini sendiri dia hanya showcase gitu ya karya-karya kalian. Nah, tapi kalau Behance ini yang di sebelah kanan ini dia lebih ke detail bagaimana cara kalian uh, solving solution. Misal kalau saya itu kan UI UX designer gitu ya. Gimana saya itu mengerubah gitu ya tampilan lama yang jadul mungkin gitu ya dirubah menjadi tampilan yang baru gitu, dan itu lebih fresh dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. Nah, kalian bisa detailin itu di platform Behance, di behance.com ya kalau teman-teman mau bisa akses. Nah, disitulah kalian bisa taruh semua yang menurut kalian itu bisa menjual gitu ya, dan bisa dibutuhkan, entah itu postingan Instagram, bisa hasil desainan kalian di Instagram bisa ditaruh di sini gitu, hasil kalian video juga bisa di sini gitu ya, animasi juga bisa di situ. Jadi kalian bisa lebih menjelaskan gitu ya bagaimana cara kalian menyelesaikan uh, project tersebut. Dan juga kalau website ini sebenarnya lebih ke overall profil ya. Kalian bisa taruh, misal kalau mau apply suatu kerjaan, kalian bisa cantumin daripada kalian harus download PDF, upload PDF, ganti PDF itu menurut saya itu ribet ya. Sebagai UI UX designer itu step yang bisa kita skip
hanya dengan kita kasih link aja, dan juga recruiter tuh nggak harus download gitu, nggak perlu menuhin laptop mereka dengan PDF yang banyak sekali gitu. Dan juga kalau di Upwork, nah ini juga salah satu platform yang sampai sekarang saya pakai teman-teman untuk mendapatkan klien dari luar negeri gitu. Jadi mereka datang ke saya dari platform Upwork ini, teman. Jadi kerjaan tuh kebanyakan dari Upwork. Dribble sebenarnya pernah dulu ada salah satu aplikasi Habit gitu ya, kebiasaan salah satu Habit apps, tapi dia komunitas, dia ngebeli icon ilustrasinya saya buat dipakai di aplikasinya mereka. Nah, karena dulu saya juga konsisten gitu ya, setiap minggu tuh harus ada yang diposting gitu ya, dan juga dulu itu masih belum mengenal apa yang keharusan kita harus bekerja, jadi masih mindsetnya itu kita terus-terusan buat karya, terus-terusan improve gitu ya, skill yang saya punya gitu ya, biar bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau di Dribble ini juga bisa dapat closingan kalau di klien gitu ya, tapi lebih susah karena ini cuma fokusnya showcase aja karya kita gitu. Nah, tapi kalau Upwork ini sendiri, karena dia emang khususnya platform pekerjaan gitu ya, jadi dia jadi kebanyakan kita bisa reach out sama klien gitu ya, kita bisa apply pekerjaan gitu ya di Upwork ini sendiri. Next. Nah, salah satu mungkin cara saya memulai gitu ya, membuat project pertama UI UX design saya tuh menerapkan yang namanya fake it until you make it gitu. Kalian bisa ambil project fake gitu ya, dan kalian bisa pamerin di platform portofolio seperti Dribble atau enggak Behance gitu ya, sampai kalian benar-benar dapat real project gitu. Jadi fake it ini bukan artinya kalian membohongi orang ya, tapi lebih ke kalian bikin suatu project sendiri tanpa klien yang memintanya. Jadi misal kalian menemukan suatu misal poster atau enggak produk produk digital gitu ya. Kalian merasa ada yang kurang nih atau enggak ya ada yang bisa diimprove gitu ya. Nah, kalian bisa ambil itu sebagai fake case-nya kalian gitu. Fake project-nya kalian, dan kalian bisa breakdown bagaimana cara kalian memperbaiki produk digital tersebut. Nah, setelah kalian bisa perbaiki itu, kalian bisa showcase nih di platform-platform portofolio tersebut. Jadi kalian punya nggak cuma nampilin hasilnya, tapi orang luar itu FYI mereka lebih suka prosesnya. Bagaimana cara kalian melakukan itu dari awal hingga kalian menemukan solusinya. Jadi itu sangat penting buat mereka. Next. Nah, untuk platform-platform yang sebenarnya banyak ya, nggak cuma Upwork yang ada di luaran sana seperti Freelancer, Fiverr, Fastwork, Freelancer, juga Total, yang tadi Dribble, Behance juga, yang pendatang terbaru itu Kontra ya. Tapi karena saya dulu pernah coba Fiverr, tapi nggak works gitu ya. Jadi sampai sekarang saya cuma pakai Upwork, dan untuk showcasing karya saya itu saya taruh di Dribble dan juga di Behance gitu Pak. Jadi mungkin yang bisa saya saranin untuk teman-teman mulai bikin profil di Upwork gitu ya, dan mulai cari pekerjaan di sana, karena menurut saya itu yang Upwork itu masih bisa scamnya itu minim gitu ya, dan lebih trusted untuk kliennya itu lebih besar gitu kalau di Upwork, dan juga uh, lebih nyaman dalam mengkurasi pembayaran dan juga gaji atau enggak ya pendapatan di situ di Upwork. Tapi bukan berarti di tempat lain enggak ya, karena saya belum pernah ngalamin di tempat lainnya. Jadi kalau saya saranin teman-teman bisa mulai di Upwork. Next. Nah, mungkin dari perbedaan budaya ya, perbedaan budaya kerja remote dan onsite ini mungkin yang karena saya nggak pernah gitu ya, hanya satu kali, dan itu pun karyawannya 3 orang aja gitu, dan itu industri kreatif ya. Dan perbedaan budayanya itu kalau yang saya alamin gitu ya, yang saya lakuin selama ini tuh cuma kayak datang kerja dan selesai gitu. Maksudnya itu eh, kita tuh nggak pernah tahu secara personal orang-orang di sana tuh seperti apa. Maksudnya kolega-kolega kita
di satu perusahaan itu seperti apa. Bedanya kalau di onsite dan di Indonesia itu yang saya dapat gitu ya, misal saya dapat cerita dari teman-temannya saya tuh mereka lebih tahu kayak misal masalah personalnya mereka gitu ya. Rekan-rekan kerja misal itu atasannya itu lagi kayak gini gitu ya, lagi kayak ini, jadi lebih mereka bisa gitu dapat informasi seperti itu. Tapi sedangkan kalau remote, jadi kalau saya ke seharian saya itu biasanya bangun tidur gitu ya, pergi ke tempat kerja, habis itu buka laptop, habis itu ngelihat klien atau enggak reach out ke klien gitu ya, balasin komentar, habis itu ngerjain tugasnya, habis itu selesai, udah selesai gitu. Jadi nggak ada tuh saya tahu permasalahan personalnya klien tuh nggak tahu, kecuali dia sharing gitu ya. Jadi itu mungkin bedanya budayanya ya, budaya yang selama 3 tahun saya ngelakuin kayak gitu. Dan juga kalau di luar itu mereka lebih ke detail cara penulisan dan cara kita storytelling, apa sih namanya, submit kerjaan kita. Karena apa? Karena kita ya remote gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita menjabarkan sedetail mungkin gitu. Karena mereka juga nggak hanya kita doang yang dipikirin, banyak prioritas mereka juga kan, mereka banyak kerjaan juga. Jadi sebisa mungkin dalam satu waktu kita ngedetailin secara detail gitu ya, apa yang harus kita highlight misal kalau saya itu kan desain, apa yang harus di highlight di desain saya yang bisa nanti, atau misal ada pertanyaan apa gitu ya, itu bisa ditulis secara detail kalau di sana gitu. Dan juga nggak ada teman ngobrol. Jadi selama 3 tahun gitu, selama saya kerja gitu ya, nggak ada teman saya ngobrol kayak datang. Habis itu saya datang buat ngobrolin, nanti siang makan apa ya kita gitu, atau enggak kita jalan-jalan kemana ya habis pulang kerja gitu. Nah itu belum saya pernah alami. Gitu. Mungkin ada 1-2 kali kesempatan kayak kita tuh diundang, tim-tim Indonesia itu diundang buat ke kantornya mereka di Vietnam setiap tahun buat ngerasain work culture-nya di kantornya mereka gitu. Tapi selama itu yang saya rasain itu kayak eh, di satu ruangan gitu ya, noleh kanan kiri, ya udah tembok aja, nggak ada buat ngobrol basa-basi atau apa gitu. Jadi datang buat kerja, habis itu start timer, udah selesai. Mungkin itu ya kekurangan dari remote-nya. Jadi uh, ada kurang dan kelebihannya juga. Dan juga culture-nya, kayak budaya yang susah gitu. Bonding antar karyawannya itu susah untuk dibentuk. Jadi kalau di tempat kerja saya itu HR-nya itu mencoba beberapa cara gitu ya untuk ngedekatin kita secara personal dengan cara misal kita main game, ada town hall, ada review, ada monthly review gitu ya, biar kita lepas dari kayak kerjaan, tapi kita masih bisa kayak get in touch gitu ya, satu sama lain, tapi nggak mau kerja atau game yang hal-hal yang lebih seru. Salah satunya mereka misal ya itu mengundang kita buat ke tempat kerja mereka, itu salah satu cara mereka, cara remote working gitu ya, biar kita bisa bonding satu sama lain gitu. Dan juga deadline yang masuk akal. Nah, sejauh ini yang saya alami, kerja sama klien luar itu deadline-nya lebih masuk akal nih daripada kerja sama orang-orang yang di Indonesia. Jadi kalau di Upwork tuh saya pernah dapat tawaran, dia kliennya Indonesia tapi deadline sama harganya tuh nggak masuk akal banget teman. Beda sama kayak klien di luar negeri, di mana yang sebenarnya saya tuh bisa aja ngerjain itu dalam kurang waktu kurang dari sehari gitu ya, tapi mereka kasih deadline-nya tuh lebih panjang gitu, kayak 3 hari gitu. Jadi lebih renggang aja dan lebih, menurut saya itu lebih nyaman cara saya ngatur waktu, dan juga mungkin pekerjaan lain atau enggak pekerjaan urusan personal lainnya gitu. Nah itu mungkin yang lebih masuk akal gitu. Dan mungkin yang masih kental gitu ya budaya onset di Indonesia pekerjaannya itu ya yaitu senioritas. Jadi mungkin kalau yang di sana kita kerja ya berdasarkan semuanya semuanya rata gitu. Jadi meskipun ada yang si levelnya atau enggak ada supervisornya, mereka tuh lebih dekat aja sama kita. Jadi beda mungkin ya. Saya kurang tahu juga. Tapi kalau karena itu udah kebawa dalam alam bawah sadar saya juga. Tapi pas saya ketemu sama mereka, merasa senioritas dan harus menghargai atasan itu masih ada. Jadi orang
Jadi orang-orang Indonesia itu masih ada sopan santunnya lah kalau ngomong sama mereka. Tapi kalau merekanya kayaknya tuh biasa-biasa aja gitu, kayak sama rata gitu. Dan juga bedanya remote dan juga onset gitu ya, itu efektif banget buat kolaborasi. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya ngerasain 3 tahun nih buat kerja remote gitu ya, pas dikasih coba buat kerja bareng misal satu kantor gitu ya. Nah itu cepet buat kolaborasinya. Jadi yang biasanya saya harus nunggu beberapa jam buat dibalas responnya atau enggak beberapa hari ya dalam waktu harian gitu ya. Kalau langsung onsite gitu kita bisa langsung tepok aja. Kayak misal kita datang ke bangkunya, habis itu kita klarifikasi nih mana yang harus kita klarifikasi, perlu konfirmasi intinya. Nah itu sangat efektif ya, buat kolaborasi dan mereka dan onsite kerja onsite juga punya culture ya. Culture-nya udah mereka bentuk gitu karena mereka bareng-bareng terus gitu selama kerjaan. Itu mungkin budayanya ya, perbedaan budaya. Oke, next. Hmm. Mungkin kalau kesan pesan dan tantangannya itu yang pertama kerjanya fleksibel banget. Jadi selama saya kerja itu saya bisa jalan-jalan kemana aja, coba ke pindah-pindah kota gitu ya. Tapi enggak coba-coba coba-cobain kafenya gitu ya di kota-kota tersebut gitu. Karena emang waktunya fleksibel, yang kita butuhin cuma internet sama colokan udah itu aja. Ya, kita nggak tuh nggak terikat sama tempat, nggak harus login jam sekian gitu ya, harus pulang jam sekian gitu ya. Jadi nggak terikat dengan tempat dan waktu gitu. Jadi kalau selama ini saya yang di Linkbel ini sendiri, kalau dari peraturan manajemennya itu biasanya dari pertama kali saya masuk itu 8 jam sehari gitu ya. Jadi kita pakai timer. Jadi saya tuh harus start timernya saya. Jadi dia bakalan rekam keseluruhan pergerakan di layarnya saya biar si manajemen tuh tahu saya ngapain aja biar nggak ada kecurangan lah ya dan masih jujur gitu kita ngelakuin apa aja. Misal YouTubean sampai berjam-jam itu kan ketahuan ya. Habis itu setelah beberapa lama si supervisor itu melonggarkan karena supervisornya saya itu kan yang dekat dengan saya dan dia tahu kayak workloadnya saya itu seberapa gitu. Jadi dia nggak mengharuskan saya harus 8 jam gitu. Tapi karena peraturan manajemen biar nggak ada kayak crash gitu ya. Jadi minimal 5 jam sehari. Jadi sekarang saya 5 jam sehari buat kerja. Jadi setelah itu saya nggak kerja lagi, nggak lihat HP, nggak ngelihat notifikasi. Itu bakalan saya cek keesokan harinya gitu. Dan juga lebih mengenal budaya luar. Ya, jadi kita bisa sharing kayak makanan di sana tuh apa aja. Kita pas ke sana kita disuguhin makanan-makanan yang kayak gini, nyobain makanan mereka dan kalau mereka ke sini juga kita bakalan guiding mereka buat jalan-jalan ke sana ke sini, cobain makanan ini kan. Misal Ramadan aja kita bakalan sharing-sharing tuh kalau sekarang mesti Ramadan dan segala macam. Habis itu kayak pertandingan sepak bola juga ketika kita Indonesia lagi lawan Vietnam atau Indonesia lagi lawan siapa gitu. Jadi itu bisa mengenal budaya mereka. Jadi itu bisa sharing-sharing cross culture gitu. Dan juga yang pasti itu peluang karirnya lebih luas karena kita nggak dibatasi dengan lingkungan kita atau enggak ya hanya sebatas Indonesia aja gitu. Jadi peluangnya itu lebih luas dan hemat pengeluaran. Nah, ini penting banget nih, hemat pengeluaran karena kalau kita kerja onsite dan itu jauh gitu misalnya ya dari tempat kita tinggal, itu kita udah pengeluaran misal transportasi, kos-kosan ya kan, atau enggak makanan kita sehari-hari itu udah keluar, udah dipotong kan dari gaji kita dan di tempat kerja. Nah, tapi karena saya pribadi udah pulang nih dari Yogyakarta ke kampung halaman saya ke rumah pribadi, paling ya pengeluaran saya buat ngopi aja, mau internet, habis itu udah gitu. Jadi nggak banyak pengeluaran yang kita keluarin. Jadi bisa lebih hemat teman-teman. Mungkin itu ya kelebihan sama kekurangannya itu mungkin nggak banyak nih. Nggak punya teman ngobrol aja sih. Nah, kalau komunikasinya biasanya kesulitannya itu di bagian logat dan bahasanya. Sama yang sulit itu biasanya logat yang Vietnam, Thailand, Cina, karena mereka nggak native English ya teman-teman. Jadi sama aja kayak orang Jawa nyoba bahasa Indonesia. Jadi kayak masih ada logat medoknya itu masih ada. Jadi buat susah aja dimengerti kalau bukan native English gitu. Mungkin pesan-pesan dan tantangannya pas sebagai remote worker itu.
Next. Nah, untuk proses hiringnya ini di kerjaan remote, mungkin aplikan atau enggak apa sih namanya spesifikasinya itu selama saya ditawarin gitu ya. Dulu di pas lagi kuliah di Linkbel ini, mereka biasanya hanya nggak ada spesifikasi umur gitu ya, atau nggak berpenampilan menarik itu nggak ada. Yang mereka tekankan adalah problem yang mereka punya bisa nggak kita solve gitu. Kita punya sesuatu yang bisa mereka buat solving produk mereka nggak. Nah itu spesifikasinya lebih ke teknikal aja gitu. Selama kalian umurnya 50 tahun it's okay gitu. Selama kalian bisa ngelakuin ini it's okay gitu. Jadi lebih ke teknisnya aja. Kalian bisa ngerjain ini nggak, ngerjain ini nggak. Selama kalian bisa ngerjain itu, kalian bakalan kalau kalian capable gitu ya, kalian bakalan diterima. Jadi gitu. Dan prosesnya sama aja sih. Ketika dapat offeran atau enggak kita submit apa sih CV gitu ya, atau enggak aplikan gitu ya, kita bakalan di interview HR. Kalau yang di tempat kerja saya sekarang waktu 2021 itu saya di interview HR, habis itu saya di interview product owner-nya yang punya produknya gitu, habis itu di interview user which is supervisor-nya, habis di interview ya mungkin saya ngejelasin kayak kerja apa sih namanya karyanya saya kayak gini, cara kerjanya saya kayak gini, step-stepnya seperti ini gitu ya, saya presentasi di situ, habis itu dapat offering gitu ya, dapat penawaran, habis itu dapat dikasih NDA-nya atau enggak kontraknya, non disclosure agreement-nya, kayak misal kamu di sini tuh sistemnya seperti apa, kerjaanmu tuh ngapain aja gitu. Habis kita sepakat gitu ya, mungkin NDA ini bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan kita sama si perusahaan itu. Habis itu kita negosiasi gaji juga di bagian habis itu onboarding. Nah, barulah kita bisa start. Jadi mungkin perbedaannya hanya di spesifikasi kayak lowongan pekerjaan itu sendiri gitu. Kalau di luar kalau di ini di tempat saya sekarang gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan itu beda ya teman-teman di tempat-tempat yang lain. Tapi sejauh ini kayak ijazahnya saya tuh nggak di kayak misal ijazah, KTP atau enggak kakak itu nggak ditanyain sama mereka karena mereka juga peduli sama privasi. Kalau orang luar tuh sangat peduli dengan privasi karena mereka nggak nanyain itu kecuali mereka misal mintain rekening banknya buat transfer ke kita langsung. Sejauh itu kayak seribet, ya saya belum pernah sih ngalamin. Jadi uh, ijazahnya saya itu belum terpakai sampai sekarang. Gitu sih. Next. Nah, ini dulu pas lagi hiring, proses hiring di Upwork ya teman-teman. Kalau kalian lihat bisa ini tahun 2021 dia langsung ngechat saya pribadi lewat chat, habis itu kita schedule meeting, habis schedule meeting baru deh lanjut prosesnya. Nah, sebenarnya saya tuh nggak hanya enaknya kalau kerja remote gitu ya teman-teman, dan saya udah ngerasa punya waktu yang lebih senggang gitu ya, karena di Linkbel waktu itu udah bisa di manage dengan baik. Nah, saya tuh bisa nambah perusahaan lagi teman-teman. Jadi waktu itu ada dari salesnya Upwork gitulah istilahnya nawarin kerjaan di beda kerjaan juga gitu. Tapi sistemnya kita harus cek dulu sistem kerjanya itu seperti apa gitu ya. Nah, setelah saya cross check di namanya itu ini bank, dia juga base-nya di Singapura. Kita pernah ketemu juga, dia visit Indonesia juga waktu itu. Dia kayak networking aplikasi juga di iOS, Android juga ada web base-nya. Nah, setelah saya ngerasa ini cocok nih, karena di sini tuh nggak harus ada timer waktu juga gitu ya. Jadi saya bisa kapan aja kerjaannya. Tapi minusnya adalah 10 orang gitu. Tapi kalau yang di kiri ini, yang Linkbel ini, dia organisasi. Dia lebih ke cara mereka sistem organisasinya lebih mature gitu ya, lebih dewasa daripada startup kecil-kecilan gitu. Jadi selama saya pertengahan 2022 setahun setengah di bank ini yang di sebelah kanan ini, dia collapse atau enggak dia bangkrut
karena dia nggak bisa memanage keuangan perusahaan mereka sendiri. Mereka dari laporannya mereka itu mereka menggunakan uang kebanyakan buat ngebayar karyawan gitu. Jadi mereka nggak bisa survive, harus cutting out karyawan gitu. Jadi kita nggak harus stick sama satu perusahaan, selama kita bisa memanage itu dengan baik, gitu ya, kita bisa nambah nih perusahaan lain. Eh, s- eh, kalau kalau sistemnya cocok sama kita, gitu. Next. Mungkin soft skill sama technical skill ya, yang harus kita point out buat uh, remote worker gitu. Mungkin kalau saya pribadi itu kita harus proaktif teman-teman. Proaktif, kita harus banyak tanya karena sebagai UI UX designer kita juga harus proaktif, kita klarifikasi sampai kita benar-benar paham gitu ya. Jangan ambil kesimpulan sendiri karena biar kita di halaman yang sama gitu. Dan juga detail oriented. Mereka tuh sangat detail oriented ya teman. Kayak grammatical typo saja mungkin itu, atau enggak missing kayak komponen, atau enggak slightly paddingnya kurang, itu mereka bakalan komen. Jadi teman-teman pastiin bisa detail, apa, perhatikan secara detail, banyak bertanya dan berempati. Dan kalau berempati ini lebih ke teman-teman bisa pointing out misal ada permasalahan nih di aplikasinya gitu. Jadi kalian bisa empati di situ, terus bisa apa, dijadikan itu sebagai misal development selanjutnya gitu. Dan juga sopan ya. Jadi jangan apa sih? Jangan kayak cuman singkat gitu, tapi itu harus tata cara kalian reply-nya tuh harus sopan dan profesional gitu. Dan juga menerima masukan. Itu sih penting. Kalau yang technical skill-nya yang pasti kalian harus bisa UI UX gitu ya. Habis itu yang penting juga sebagai product designer, kalau harus riset. Jadi jangan cuma ngandelin referensi-referensi desain di luar, atau enggak referensi-referensi dari dribble gitu ya. Pahami user kalian gitu ya, implementasikan berdasarkan case yang kalian hadapi saat itu. Dan juga enggak hanya bisa desain, tapi kalian bisa harus paham gitu ya. Ini bisa di development enggak? Kalau cuma sekedar bagus, semuanya bisa. Tapi kayak kalau kita tahu kapabilitas dari tech ini sendiri, kita bakalan lebih paham gitu. Gimana cara kita ngebuat produk itu sendiri. Gitu. Next. Nah, ini juga udah dijelasin ya cara tadi kayak komunikasi yang efektif gimana. Jadi kalau misal klien itu nggak bales dalam misal sehari gitu ya, itu kalian bisa reach out kayak follow up aja mungkin, karena mereka nggak hanya ngerjain yang ini aja. Mereka itu business owner, mereka banyak yang dikerjain gitu. Be responsif, kasual juga sama profesional gitu ya. Paham sama kebutuhan mereka gitu ya. Kayak kasih deadline yang jelas, gitu, transparan dan jujur. Nah, kalau dari transparan ini saya pernah punya pengalaman dan jujur dalam kejujuran dan juga transparan ini. Dan saya pernah punya masalah juga. Jadi ini mungkin jadi ini insight kalian jangan sampai terulang kembali. Jadi pas waktu itu ada pekerjaan hourly. Jadi kalau di Upwork itu kan ada hourly kayak per jam sama harganya fix gitu. Nah, waktu itu karena saya udah ngerasa udah lama nih sama si klien gitu kan. Dalam udah nyaman banget nih, dikasihnya juga enak, kita udah pernah ketemu juga gitu. Terus saya mau hand over kerjaan ini ke temannya saya gitu. Terus saya tuh ngentengin ke temannya, saya bilang udah pakai aja asal sehari itu 5 jam gitu. Mau pakai apa aja terserah gitu. Nah, setelah beberapa lama si klien itu ngechat ke saya, kok kamu kerjanya kok buka YouTube aja gitu. Jadi kena report di situ. Jadi akhirnya alhasil saya harus tanggung jawab dong. Jadi tanggung jawab saya itu waktu itu saya bakalan ngerjain selama waktu yang udah dibuat YouTubean itu dengan tidak dibayar aja gitu. Biar tetap nih kita relasi sama klien. Jadi buat kalian transparan dan jujur itu penting ya. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Dan juga kasih suggestion gitu.
karena mereka bukan di bidang kita. Jangan berharap mereka itu paham apa yang kita bikin kalau kita nggak kasih mereka penjelasan gitu. Karena mereka bukan di bidang kita sekali lagi. Mereka ya hanya mungkin bisnis owner yang nggak tahu misal teori-teori desain gitu ya. Kenapa ini kok miring ya? Dilurusin aja dong. Ya kita jangan berhenti untuk edukasi mereka karena emang tugas kita gitu seperti itu. Gitu kasih suggestion dan follow up regularly, ya terus di follow up gitu ya, dan pakai tools uh, yang mereka pakai sebenarnya. Kadang di Indonesia tuh WhatsApp atau enggak Telegram gitu ya. Tapi kalau di luar negeri kan beda kan. Mereka tuh ada Asana, ada Basecamp, ada Slack gitu beda-beda. Jadi kalian harus ngikutin perkembangan kayak tren yang ada di eh, negaranya si klien itu gitu. Jadi jangan terpaku sama tren aplikasi yang ada di Indonesia. Misal Reddit di Indonesia diblok, tapi di luar negeri itu salah satu tempat marketing buat produk-produk di luar gitu. Jadi jangan tertutup hanya di Indonesia. Dan juga kadang uh, Kominfo itu ngeblok-ngeblok apa sih namanya, ngeblok-ngeblok website ya, yang sebenarnya itu berdampak nih sama freelance. Kayak dulu PayPal sempat diblok sama si Kominfo gitu ya. Nah itu sangat berdampak karena sebenarnya PayPal nggak dipakai di Indonesia, tapi kan itu transaksi internasional. Jadi itu berdampak buat kita yang freelance freelance di luar negeri. Mungkin itu. Nah, next. Nah, ini mungkin bedanya sistem kontrak dan gaji di perusahaan global. Yang saya jelasin tadi yang pertama ada per jam, mungkin minimal hourly gitu ya. eh, yang di set di Upwork itu bisa kalian start dari $8. Jadi kalau kalian udah yang menurut saya itu yang paling nyaman sistem kerja itu adalah hourly karena pertama revisi kita masih digaji gitu ya, kerjaan kita masih digaji. Kalau fixed price, iya benar, pekerjaannya itu maksudnya ketentuannya udah kita tentuin gitu. Misal revisiannya 3 kali gitu ya. Habis itu selesai. Nah, tapi kalau hourly kita bisa lebih long term gitu sama si kliennya. Karena mereka kadang datang ke kita buat ngerjain fix minor things, mungkin memperbaiki hal-hal yang kecil gitu. Tapi kita harus start timer gitu. Kayak event meeting aja sama mereka itu uh, di masuk ke hourly gitu, masuk ke tracker gitu. Dan juga itu paling enak, paling nyaman lah kalau kalian bayangin aja kayak 5 jam sehari kerjanya per hari, dan 15 jam aja seminggu itu udah cukup ya buat kita yang apa namanya kerjanya itu sorry, yang living cost-nya itu di Indonesia tapi kerjanya di luar 5 jam sehari, 15 jam sehari seminggu, itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dari gaji dolar ya teman. Jadi itu menurut saya itu yang sangat disarankan untuk hourly. Jadi kalau fixed price ini agak kurang enaknya yaitu karena dia harganya cuma segitu aja gitu. Yaitu apalagi di Indonesia, apalagi yang kalau full time ini dia ada dua. Yang pertama dia pakai timer, dan juga yang kedua itu dia bebas. Yang kalau timer dia harus clock in jam misal 5 jam sampai 5 jam baru dia selesai. Nanti ada dashboard sendiri yang bakalan kalian bisa lihat. Kalau bebas ya bebas saja selama dia kadang yang di bank yang si sebelumnya itu perusahaan kedua saya itu kadang seminggu itu nggak ada kerjaan sama sekali tapi tetap aja gajinya tuh fix gitu. Jadi mungkin itu sih perbedaan sistem kontrak di luar di Indonesia. Hmm. Next. Nah, untuk manajemen waktunya sama produktivitasnya gimana sih biar kita nggak burn out gitu. Kayak tiap hari di kamar aja, nggak ada suasana baru gitu, nggak ada kayak misal masalah baru kalau kita keluar ke kantor gitu. Mungkin kita bisa komunikasikan tentang jam kerja itu juga penting karena saya pernah gap waktu 8 jam sama orang luar. Alhasil saya tuh harus kerja di atas jam 10 malam sampai jam 2 pagi gitu ya. Dan itu nggak sehat banget buat saya. Makanya saya sekarang udah membatasi yang sebisa mungkin saya tuh kerja ya udah di waktu kerja biasanya. Jadi kayak bakalan report
sore harinya, mereka bakalan nge-review di hari paginya mereka, dan mereka bakalan nge-share feedbacknya ketika saya udah bangun gitu. Jadi mungkin itu dikomunikasikan. Bilang aja kalau saya di Indonesia, jamnya beda 8 jam gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Mungkin untuk catatan produktivitas kalian bisa pakai Notion gitu ya. Dan juga manajemennya kalian bisa jalan-jalan juga, ya kan? Bisa jalan-jalan juga kalau kalian eh, bisa manage waktu dengan baik gitu. Mungkin tools yang sekarang banyak dipakai itu yaitu Figma sih ya kebanyakan. Itu sih. Next. Nah, kalau dari materi yang diberikan si panitia itu ada salah satunya itu yaitu bergabung dalam komunitas UI UX internasional. Ini juga works buat saya dulu. Waktu pertama kali saya masuk, saya tuh cobain banyak platform ya. Dan juga salah satunya di UI UX designer di Facebook nih teman-teman. Di Facebook dan saya tuh di posting. Ini postingan saya dulu waktu 2020 ya 2020 saya posting di situ dan ada yang reach out saya waktu itu salah satu kreatif agency di Dallas, Texas. Karena waktu dulu kan saya cuman kayak eksplorasi aja, jadi enaknya dia itu masih ngasih ruang buat saya buat belajar dengan dulu gajinya itu masih nggak seberapa gitu. Tapi bukan itu pointing out-nya, poinnya. Tapi poinnya adalah ketika saya masih dikasih kesempatan buat belajar gitu ya. Tapi dapat kompensasi di situ sih. Jadi kalian coba aja gabung dalam komunitas yang internasional ya base-nya. Nggak hanya di platform yang saya sebutin tadi, di event di Facebook karena mungkin ya kalau kita ngerasa Facebook udah mati nih di Indonesia itu belum tentu, tapi kadang di luar itu malah jadi tools buat mereka karena kan Meta itu perusahaan gede ya di luar sana gitu. Jadi itu mungkin jadi pilihan buat kalian. Mungkin itu aja dulu sih, eh, sharing-sharing tentang kabur aja dulu dari pekerjaan remote ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Akil atas materinya ya. Nah, dari teman-teman nih, dari materi yang udah sharing-sharing ya, udah disampaikan, yang udah disampaikan sama Kak Akil, kira-kira ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau raise hand gitu. Di sini udah banyak sih yang tanya di slide sih dari teman-teman ya. Mungkin dari ada yang mau raise hand dulu sambil aku Kak slide. Masih ada menarik ya, lebih ke pengalaman ya. Nah, ini udah ada apa ya? Oke, nah udah muncul ya. Ini udah ada banyak sih pertanyaan ke Akil dari teman-teman nih. Udah ada 17 pertanyaan. Banyak ya. Waduh. Ada 17 pertanyaan. Cuman di sini aku Iya, iya, iya. tadi udah coba teman-teman kalau ada pertanyaan sama bisa di vote aja ya. Ini mungkin aku urutin dari yang pertama dulu deh. Ini ada dari, nah ini gak ada namanya semua nih, anonymous phone. Ini dari yang pertama nih, Kak boleh sharing nggak gimana cara Kakak bernegosiasi sama klien sampai deal? Dan kasih tips juga nggak, Kak, untuk pemula khususnya yang backgroundnya bukan dari jurusan IT atau di cafe. Oke, jadi buat yang nanya, biar ini jawabannya spesifik, jurusannya apa nih kalau boleh tahu? Ini Nah, yang nanya nanya, kan, ya. nggak ada yang nanya. Jadi selain, sorry, nggak ada yang, oh, Mungkin di chat mungkin teman-teman. ada yang nggak sih? Iya, di chat aja mungkin. Jadi nggak harus ngomong gitu. Kalau emang malu. Kalaupun bukan di jurusan IT sama DKV gitu ya, ini kan negosiasi sama klien sampai deal gitu ya. Mungkin kalau dari hubungan internasional, oke, menarik hubungan internasional. Kalau saya pribadi sih mungkin lebih ke eh, ini sih apa scoping ya, scoping. Misal apa yang pas
mungkin ketika kita pertama kali approach gitu ya, mungkin apa yang kita tawarin ke mereka itu kayak, oh ini too much nih, kayak saya nggak mau ini gitu. Itu setelah kita negosiasi gitu, jangan sampai kita berhenti karena mereka udah cukup responnya, mereka nggak mau nih sama apa yang kita tawarin gitu. Kita bisa terus sampai setidaknya deal sama mereka, sekecil apapun, kayak misal penawaran yang bisa kita eh, kasih ke mereka buat bantu mereka, eh, itu kita bisa apa sih, kita bisa lakukan gitu, buat biar kita closing gitu sama klien. Jadi karena kadang gitu ya, kalau klien udah ngerasa oh nggak usah sih, nggak usah ini, ya udah kita coba tawarin terus apa yang menurut kita tuh bisa eh, dipakai buat si klien itu sendiri gitu sih. Kalau di luar dari IT sama DKV gitu. Jadi terus-terusan aja gali apa yang mungkin yang bisa kalian kasih buat mereka, biar mereka tuh ngerasa oh ya sih ini saya butuh sih, butuh ini gitu. Sampai gitu baru kalian bisa dapat tuh, mungkin itu ya. Untuk mungkin kalau teori-teori negosiasi sih saya belum pernah pakai ya. Kalau teori-teori, kalau secara teori ya. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Proses Oke, kerja. Hmm, ya, oke, ada lagi Kak Akil? Atau udah cukup? udah. Oke, terima kasih Kak Akil atas jawabannya. Mungkin aku ini ada pertanyaan yang beda lagi sih. Ini lebih ke pengalaman kali ya. Ada pertanyaan yang barusan naik nih. Desain proses pas kerja sama orang itu gimana sih? Kalau sama timnya gimana dan cara ngeyakinin kalau kita bisa berkontribusi pas waktu interview itu gimana? menarik. Jadi kalau saya tuh dulu yang saya tekanin itu saya tuh bisa kayak saya eh, ketika di interview gitu ya, saya tuh selalu ngomong kayak saya tuh punya value yang bakalan bisa dipakai buat perusahaan gitu. Jadi kita bisa emphasize itu gitu. Dari cara kita nyampein eh, hasil proyekan kita, terus gimana cara itu tuh bisa berdampak ke produk perusahaan itu dengan cara itu kita bisa diyakini buat bisa berkontribusi sih. Kayak misal ada presentasenya, ada hasil dari produk kalian itu achieve gitu ya. Itu bisa kalian em, tampilin buat dijadikan acuan gitu ya. Buat si manajemennya itu lebih yakin ke kalian gitu. Apa aja data itu penting ya. Misal data achievement apa yang kalian lakukan. Kalau misal kalian marketing gitu, oh dari produk ini kita bisa achieve sekian gitu. Itu kalian tampilin ke mereka. Misal dari eh, hasil apa sih namanya redesign, jadi satisfaction apa sih namanya user kita itu meningkat gitu. Jadi lebih banyak orang yang menggunakan aplikasi kita. Nah itu yang harus kalian tonjolin gitu, dan kalian harus elaborasi gitu ke pas kalian ketika interview gitu sih. Gitu, jadi harus ada hasilnya. Mereka tuh peduli sama hasilnya gitu. Hasil prosesnya gitu. Oke, pakai portofolio itu tadi ya waktu interview tadi ya. Pastikan Iya, teman-teman udah punya benar, portfolio itu lah. benar. Oke, terima kasih Kak Akil. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini mungkin ini sama sih. Ini lebih ke pengalaman yang sekarang kali ya. Mas boleh dijelaskan nggak apa yang dikerjakan di perusahaannya yang sekarang? Apakah seperti desain agensi dan bagaimana Mas Akil mencari hasil desain untuk bekerja? Oke, kalau yang sekarang dia itu sebenarnya yang sekarang itu lebih ngebosenin ya, teman-teman. Karena dia bukan agensi, dia punya produk satu, dan itu yang terus-terus kita kembangin, kita tambahin fitur gitu. Jadi nggak ada case-case yang berbeda-beda gitu. Misal kalau kreatif agency, desain agency misalnya, dia tuh kan case-nya beda-beda. Misal ini bisnisnya makanan, yang datang habis itu bisnisnya pakaian, itu kan case-nya beda, approach-nya juga beda kan ya. Jadi kalau yang sekarang itu lebih ke ngebosenin sih, lebih dia satu aja desainnya yang dipakai, ya udah itu aja gitu.
Jadi nggak beda-beda gitu. Kecuali kalau saya ngerjain partner website, gitu, ada revamp dari ada website yang harus diperbaiki gitu, punyanya partner. Nah itu tuh harus menggali ulang kan ya, misal latar belakangnya apa, usernya itu siapa aja gitu. Jadi lebih fresh menurut saya daripada harus produknya satu aja yang harus dikerjain. Kalau aset-asetnya itu bagaimana bagaimana mencari aset-aset desain. Kalau di Figma itu ada namanya Figma Community ya teman. Jadi kalian nggak harus bikin dari awal, kalian bisa aja ambil dari Figma Community. Jadi kalau ke Figma itu ada kayak lingkaran buat komunitas, kalian klik aja. Itu banyak banget kreator yang bikin misal eh, ngumpulin aset-aset dari Gojek gitu ya, aset-aset dari Traveloka, aset dari Shopify. Itu mereka kumpulin asetnya. Jadi dan juga kayak iOS aja, Android aja ada asetnya di situ gitu di Figma. Karena Figma ini udah uh, populer among product design. Jadi dan dia juga buat kolaborasi juga enak gitu. Buat ngasih hasil desain ke orang dev juga enak gitu ya. Jadi di situ juga ada komunitas. Kalau di website lain aset-aset biasanya kalau icon saya menghindari itu ada lisensinya, biasanya saya ambil dari SVG Repo atau enggak dari Google Material gitu. Dari situ sih icon-iconnya, kayak misal dari font-fontnya juga karena saya sebagai kreatif kreator gitu ya, jadi menghindari hal-hal yang uh, apa sih yang bisa uh, iya, yang berbayar kan juga kan. Dan juga itu yang berlisensi. Setidaknya itu free license dan bisa dipakai di mana aja gitu teman-teman. Ya itu aja. Oke, terima kasih Mas Akil atas ilmunya. Nah, ini yang apa ya, yang sekarang lagi terjadi kali ya. Yang mungkin Mas Akil Ya, tahu, sekarang kan UI UX kan udah banyak nih di Indonesia gitu, ya benar banget. oversupply lah, gitu. Tapi kalau misal di luar negeri sendiri atau yang mungkin di yang Mas Akil tahu sendiri itu gimana sih? Apalagi kalau di luar negeri. Kalau sekarang ya, saya kurang ngikutin sih. Tapi seharusnya ada-ada aja ya kalau klien luar negeri. Karena pertama kita nggak terbatas eh, sama apa sih, sama Indonesia doang gitu. Jadi bisa dari mana aja gitu. Kalian bisa dapat. Kalau tech winter kurang tahu ya kalau ini globalnya gitu. Sebab kalau dari proyekan sebenarnya masih ada-ada aja. Kalau mau kalau tentang UI UX itu masih aja. Tapi kalau emang di Indonesia sekarang lagi ada tech winter, jadi ya mungkin ini salah satu apa sih kesempatan sih buat kalian buat kayak perbaiki lagi CV-nya, portofolionya, buat kalian bisa tampilin dan kalian coba-coba project-project luar negeri. Jadi jangan terbatas di Indonesia gitu. Oke, terima kasih. Oke, jadi bisa dicoba ya kesempatan yang lain ya kayak yang udah dilakuin sama Proses desain. Kak Akil nih. Itu ada Ini aku pertanyaan tanya, tambahan tuh di gimana? Zoom-nya. Yang mana? Um, Oh, di Zoom. ya, itu kayaknya proses desain desain prosesnya belum terjawab. Tadi nanya desain proses ya. Oh iya ya, awal tadi kayaknya ya. Hmm. Oh, udah Nah, sok kalau lagi. desain Hah? Boleh Kak? ya, nanti saya jawab aja ya. Jadi kalau desain prosesnya saya sendiri di perusahaan ini ya, di perusahaan ini. Karena kalau di tiap perusahaan approach-nya tuh beda-beda. Nah, kalau dari saya sendiri itu biasanya either kalau desain proses itu terjadi ketika ada PM atau enggak product manager, dia itu report suatu masalah. Misal, oh ini nih ada user yang kesusahan nih ngelakuin ini gitu. Jadi itu bakalan dikasih ke tim desain. Nah, tim desain itu ngelakuin riset, habis itu ngelakuin interview nih, interview sama user, apa yang mereka butuhin gitu ya, apa permasalahannya, habis itu seminimal mungkin kita melakukan take effort gitu. Jadi itu yang kalau sekarang karena kita resourcesnya masih sedikit, ya. Jadi nggak bisa banyak-banyak apa sih namanya nge-hire orang gitu ya. Jadi resource-nya sedikit. Jadi kalau ada suatu suatu perubahan gitu ya,
diusahakan itu less effort buat dev-nya gitu. Jadi gitu. Jadi setelah kita riset, kita interview gitu ya. Kayak kalian tahu nih, user itu udah dapat kebutuhannya apa, terus permasalahannya apa. Nah dari situ tuh kita baru apa namanya redesign, habis redesign kita presentasi lagi ke usernya. Kayak gini udah memenuhi ekspektasi kalian belum? Kalau udah selesai, kita cek nih ke tech teamnya. Tech teamnya nih ini effort nggak buat kalian ngerjain gitu. Berapa lama kalian ngerjain ini gitu. Ini sorry ya, itu habis itu ke tim produknya. Biasanya tuh produk timnya, kita kan kalau UI UX design tuh di bawahnya produk ya, produk design tuh dia biasanya yang bikin kriteria desainnya seperti apa, dan juga ke tech timnya, dan mereka yang nentuin timeline ini bakalan dikerjainnya kapan sesuai dengan prioritas bisnisnya. Ini bikin bisnisnya down nggak kalau nggak dilakuin langsung gitu. Nah itu biasanya produk timnya yang lakuin. Nah baru itu udah di scoping nih sama si produk, baru deh udah masuk ke production gitu. Nah nggak berhenti di situ, produk tim juga kalau udah live gitu ya, atau nggak ada di staging, itu harus dites nih. Ini sesuai dengan kriteria nggak, sesuai dengan desain nggak. Kalau nggak ya kita report juga gitu. Mungkin itu sih desain prosesnya. Ya tentu aja kayak design thinking itu dipakai, tapi nggak linear ya teman-teman. Nggak harus kayak dari awal sampai akhir kalian ngelakuin itu. Jadi keseluruhan prosesnya itu sih. Hmm. Oke, kembali ke perusahaannya sama flow kerjanya juga Ya, ya. jadi kebanyakan kalau saya tuh kebanyakan meeting daripada ngerjain desain. Jadi kayak meeting sana sini, konfirmasi sana sini gitu. Baru desain tuh palingan 40%, karena pertama asetnya sudah ada. Terus produknya itu aja. Jadi yang kita lakuin ya interview, meeting sama sama produk team, meeting sama tech team, meeting sama scrum-nya juga. Itu sih. Hmm. Oke. Oke, ngomong-ngomong tadi tentang meeting nih, ini berkaitan juga sih sama ada beberapa pertanyaan teman-teman yang relate sih. Ini karena kita bekerja sama orang luar negeri ya, otomatis kita harus sering harus berkomunikasi lah. Nah, gimana cara Kak Akil berkomunikasi dengan orang luar negeri? Otomatis kan pakai bahasa Inggris ya biasanya ya. Nah, dari Kak Akil gimana sih bahasa Inggrisnya itu harusnya gimana sih? Terus belajarnya tuh yang kayak dari mana gitu? Ya, awal-awal sih sampai sekarang aja kalau saya mau handover call gitu ya, saya masih deg-degan dan saya tuh harus persiapin gitu. Jadi kalau nggak gitu kita malah ngentengin sih sebenarnya. Kalau nggak ada persiapan, ya. Sepede-pedenya kita kayak misal pede aja gitu, tapi nggak tahu mau ngomong apa kan sama aja gitu. Cuman modal pedenya doang. Jadi yang pertama kalian harus persiapin secara matang-matang gitu. Persiapin secara matang-matang. Mungkin ya kasih note aja, nggak apa-apa. Note misal poin-poin apa yang mau kalian jelasin gitu. Itu itu ngebantu, bukan hanya PD, ngebantu kalian maintain meeting itu sampai selesai gitu. Jadi notes gitu ya. Terus juga mungkin kalau ada tambahan, kalau dari komunikasi bahasa Inggrisnya sendiri, mereka sebenarnya nggak terlalu into grammar ya kalau ngomong. Kebanyakan kayak orang orang tech yang kerja di luar negeri itu kebanyakan mereka eh, nggak native Inggris loh. Kalau orang-orang Indonesia ya, yang pernah kerja sama saya ya, dan juga orang-orang luar, kayak misal orang Vietnam aja, mereka nggak terlalu natif, orang-orang technya gitu. Tapi karena mereka skillnya yang dibutuhin gitu ya, mereka datang biasanya ngobrolnya ya udah yes yes no no gitu aja. Bisa ya, oh iya iya gitu. Dan saya pribadi juga kadang kalau di apa namanya mereka ngomong vocabnya atau enggak kosakatanya itu advance kayak lebih tinggi, saya bakalan nggak ngerti gitu, jujur aja saya nggak ngerti. Apa komunikasinya saya dalam bahasa Inggris tuh masih belajar gitu. Jadi kalian jujur aja, nanti kalian minta repeat aja apa sih tadi gitu. Atau enggak nanti bisa tolong di apa di chat lagi ya apa yang perlu saya kerjain.
Itu lebih lebih bagus gitu. Jadi gitu. Persiapan itu penting. Hmm. Oke. Itu ngejawab nggak ya? Nggak tahu sih. Jauh sih Mas, harusnya ngejauh sih. Pokoknya persiapan lah. Tapi Ya kalau belajar dulu ya udah Mas, sambil jalan gitu Kak. iya benar-benar. Oke. Tadi udah aku tanyain mana ya? Oh ini, ya. Ini mungkin dari pengalamannya Kak Akil sih. Hmm. Apakah kemampuan teknis orang luar negeri itu lebih pintar daripada orang Indonesia? Atau mirip-mirip aja? Sama aja, sama aja. Bukan karena dia luar negeri terus dia lebih pintar gitu. Enggak gitu kok. Sama aja kok. Sama aja ya. Sama aja. Lebih Itu mungkin kan lebih ke pengalaman ya, membedakan ya. iya mungkin mungkin lebih ke stereotip kita sih karena oh ke apa kerja di luar negeri pressure kali ya gitu. Enggak sih, malah lebih santai gitu. Pembawaannya lebih santai. Hmm. Oke. Nah, ini juga aku sering nemu orang-orang yang barusan masuk di UX ya, atau mungkin Hmm. bidang yang membutuhkan portfolio gitu. Ini mungkin bisa dijawab nih sama Kak Akil. Ada nggak tips dari Kak untuk penyusunan portfolio yang menarik dan relate dengan kebutuhan tradisional saat ini? Kalau portofolio UI UX design yang saya lakuin itu pakai design thinking atau enggak double diamond sama sih sebenarnya mereka berdua prosesnya mulai dari empati, riset, ideation, habis itu prototyping, handoffing, habis itu udah kelar. Jadi kalau dari penyusunan portofolio kalau di Behance itu kan lebih detail ya. Nah itu yang kalian bisa susun gitu. Cara nyusunnya gitu. Pertama kalian dapat masalah ini. Simpelnya kayak kalian tuh berempati dengan suatu produk, kalian menemukan masalahnya, kalian ideasi kayak eksplorasi masalah kemungkinan pemecahannya apa aja, baru setelah itu kalian bikin opsi desainnya kayak gini nih. Kalau kayak gini tuh lebih eh, bisa solving dengan data ya, dengan provingnya tuh dengan kalian coba testing desain solution kalian ke usernya. Usernya kalau kalian kalau portofolio sesuai dengan penggunanya, kayak misal umurnya sekian, mahasiswa gitu ya. Kalian kasih datanya itu kalau mereka kalau desain solution opsi kalian itu benar-benar solving problem dari user yang kalian interview, baru setelah itu kalian bikin kesimpulan. Baru setelah itu baru kalian susun deh kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Akil. Jadi pakai design thinking atau double diamond ya, terus dikembangin Ya, sendiri. Oke, ini ada pertanyaan nih. Eh, Tadi mungkin Kak Akil sempat mention ya waktu menyampaikan materi ya, eh, sempat untuk nambah job lagi nih, jadi kayak double job gitu. Mana ya tadi ya? Oh ini. yang mana? Saya lihat, Oh saya ya, banyak lihat nih orang yang kerja remote dan posisi kontrak atau full time lebih dari satu atau dua tempat sekaligus. Apakah itu ada dan possible ya Mas ya? possible banget. Ya, kan saya udah jelasin kan tadi. Saya tuh pertama di Linkbel. Terus karena saya ngerasa udah kayak kerjaannya tuh bisa saya tahu tuh porsi kerjanya seperti apa, cara mereka kerja tuh gimana, terus kayak cuma 5 jam sehari, dan itu bisa kapan aja 5 jam tuh nggak harus kayak jam 5 sampai jam ini gitu. Jadi bisa dicicil ya, misal sejam di situ udah nih mau ada urusan pribadi keluar ngurusin apa KTP kayak gitu atau enggak mau ngapain gitu dilanjutin gitu setelah kalian tahu sistemnya kayak polanya gitu ya kalian bisa ngerasa nih kayak oh bisa nih nambah lagi gitu makanya saya nambah kan yang tadi nambah tapi asalkan jamnya itu cocok sama sistemnya itu cocok gitu ke kalian gitu baru kalian bisa oke bisa nambah gitu dan itu possible banget dan itu banyak dilakuin sama orang-orang yang saya tahu ya teman-teman yang kerja full remote itu pasti mereka nggak hanya satu dua gitu gitu sih.
possible banget, possible banget. Oke, nah mungkin teman-teman boleh dicoba dulu ya. Cuman harus tahu Ya, coba, coba deh. kemampuannya dulu ya. Ya, Kemampuannya, benar. kemudian sistem kerjanya di perusahaan itu gimana. Hmm. Oke, nah ini ada mungkin satu, apa ya? Oh ya, jam 3.23. Habis ini kita cukupkan ya teman-teman ya, karena udah setengah 4. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kamu mau tanya bagaimana ya cara peningkatan karir sebagai UI design hanya kerja remote. Mungkin ini lebih ke jenjang karir ya. Kayak misal jadi yang awalnya jadi junior, kemudian lanjut sampai jadi manajer itu memungkinkan nggak sih kalau kerja dari remote gitu? Mungkin banget. Eh, Apalagi di perusahaan saya tuh yang Linkbel itu, saya pasti kan kalian ada one on one meeting ya kan, sama si supervisor kalian. Kayak misal ada performance review setiap bulannya atau setiap kuarternya. Kalian bakalan ditanyain tuh kayak, kamu mau di sini atau mau nyoba proyekan lain gitu. Atau apa sih achievement yang bakalan kamu lakuin 5 tahun ke depan gitu misal. Itu sebenarnya bisa banget. Kayak banyak apa teman-teman saya maksudnya teman-teman kerja di sana tuh mereka pindah-pindah posisi gitu. Pertama jadi yang CS pertama, tiba-tiba dia jadi head desainnya, habis dia jadi pindah-pindah lah intinya. Dan itu possible banget asalkan eh, perusahaan itu mature gitu teman-teman. Nggak cuma dia kerja tapi dia mementingkan karyawannya juga, well-being karyawannya juga. Nah itu possible banget. Setiap kali saya kayak misal ditawarin gitu, kamu mau pengen misal jenjang karirmu tuh apa sih yang kamu ingin capai gitu, saya bilangnya tuh kayak saya mau jadi product manager sebenarnya, tapi karena dia ya udah, jadi dia tuh ngasih kayak misal kerjaan-kerjaan dari product manager buat ngetes saya gitu, ini loh kerjaan kamu bisa coba-coba aja, nanti kalau emang kamu udah siap bisa bisa jadi product manajernya mungkin, atau enggak ya mungkin di tempat lain kalian bisa pakai tuh hasil kerjaan kalian percobaan buat jadi product manager ya kan, bisa jadi portofolio asalkan si tempat kerjanya itu memungkinkan karyawannya itu untuk berkembang gitu, gak cuman kerja buat mereka doang, itu aja itu ya, bisa itu bisa. Jenjang karir itu bisa. Oke, berarti tergantung sama perusahaannya juga ya. Ya, Lihat perusahaan, internalnya juga. Oke, nah, paling itu dulu Kak Akil untuk pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya. Pertanyaan teman-teman yang mungkin belum kejawab. Tadi aku udah sempat baca-baca ya. Itu udah ada dijelasin sama Kak Akil waktu penjelasan tadi. Jadi ini karena direkam ya, direcord. Jadi nanti bisa lihat rekamannya di YouTube-nya Arigato Club ya. Nanti bisa dilihat di sana. Nanti bisa dilihat lagi. Gitu. Paling hari Minggu atau hari Senin ya bakal sudah diunggah untuk videonya gitu. oke. Oke, Mungkin kalau ada eh, pertanyaan bisa hmm? ke Instagram atau enggak ya ke Oh sosial iya, media. Instagramnya udah di share belum ya kak ya? Mungkin boleh ditulisin ya di chat ya. Oh udah di share ya sama aku. Ada di awal tadi. Oke, ada di tag ya, di tag posternya kita ya teman-teman ya. Di awal juga tadi ada. Oke, oke. Dari Kak Akil kira-kira ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir sebelum kita tutup? Pesan-pesan mungkin buat teman-teman. Mungkin terakhir kalinya semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman aja sih gitu. Iya. Oke, terima kasih Kak Akil. Em, baik, sebelum kita tutup, aku minta tolong teman-teman buat kita oke sebentar ya. Kita mau foto bareng dulu ya teman-teman ya. Ini dari tadi kan semua sih. Boleh dong untuk oke sebentar kita foto bareng ya. Sambil aku setting dulu. Oke.
Oke, ada yang mau on cam lagi kayaknya ada siang nih. Biasanya lagi malas-malas yang cewek-cewek biasanya pada malas karena belum siap-siap ya. Oke, aku langsung foto aja ya ini ya. Oke, bentar. Oke, aku hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah hadir ya. Oh iya, nggak ada link presensi ya. Aman kok, tenang. Teman-teman nanti yang datangnya telat bisa langsung ini aja ya. Langsung ke YouTube-nya nanti ya. Bakal diumumin di grup kalau udah diupload. Oke, baik. Kita udah di penghujung event. Terima kasih ya untuk Kak Akil karena sudah sharing-sharing nih tentang perjalanan karirnya ya di berkarir di luar negeri. Pastinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di Burito ini. Saya Wildan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya mewakili seluruh tim Arigato Club yang bertugas. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.